Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Secercah Cahaya yang pada hari ini dengan judul Satu Kawanan, Satu Gembala. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-16 demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir tentang makna kata dan status kata anugerah? Kata anugerah lebih mudah digambarkan jika tiba-tiba seseorang yang dipandang tidak layak dilayakkan untuk menduduki suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Atau mungkin seseorang menerima suatu pemberian yang sangat bernilai harganya, tetapi yang sebenarnya tidak pantas atau tidak sebanding dengan perbuatan si penerima, perbuatan yang telah dilakukan atau status kedudukan yang disandangnya. Untuk memudahkan menggambarkannya, mari kita mengingat kisah Cinderella. Dari gadis papa yang dipungut untuk bisa melayani putri-putri kandung seorang ibu, dan karena statusnya sebagai anak pungut yang diharuskan melakukan banyak atau hampir semua pekerjaan rumah, membuatnya dia mengalami banyak pembedaan, bahkan penderitaan. Namun, dalam akhir cerita selanjutnya, kita tahu bahwa Cinderella menjadi putri permaisuri raja. Apa yang istimewa daripadanya dibanding dengan wanita yang lain yang telah menerima anugerah? Tentu ada yang istimewa, yaitu karakter yang baik dan tahan uji. Itulah yang Tuhan Yesus firmankan tentang domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba yang bukan bangsa Israel mendapatkan status anugerah dari Tuhan Yesus Sang Gembala untuk menjadi satu kawanan dengan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, umat pilihannya. Status istimewanya didapatkan dari anugerah Tuhan Yesus. Diberikan secara cuma-cuma hanya dengan satu syarat, mendengarkannya. Syarat ini boleh dibilang gampang-gampang susah. Jika hanya mendengar, apa susahnya? Kita semua mempunyai telinga, tinggal pasang telinga. Tetapi untuk mendengarkannya, ada akhiran kan dari kata mendengar yang menyatakan tindakan sungguh-sungguh, bahkan nantinya setiap perintah atau nasihat yang didengarkannya dan menjadi praktek hidup dari sang pendengar bukan didengar sambil lalu. Oleh karena itu perlu usaha yang keras, bukan sekedar mendengar, tetapi mendengarkannya. Dalam ayat ini ada beberapa makna penting yang tersirat di dalamnya. Yang pertama, percaya, fokus atau berkonsentrasi hanya pada Tuhan Yesus,
subjek yang didengar dan bukan yang lain, yang hanya akan sekedar menarik perhatian kita, tetapi sebenarnya yang akan menjauhkan kita dari keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan. Yang kedua, memaknai setiap kata dan perintahnya dan tidak melenceng sedikit pun. Artinya, ada ketaatan di dalamnya, ketaatan yang dilakukan oleh pendengarnya. Yang ketiga, melakukan dengan segenap hati setiap perintah tanpa menawar, dengan kesadaran bahwa hal itu baik untuk kita, karena kita domba yang terus-menerus perlu bimbingan Sang Gembala. Karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada Sang Gembala Agung yang menjadikan kita kawanan domba yang digembalakannya. Dan marilah kita yang sudah dijadikan kawanan dombanya mau mendengar suara gembala kita. Sama seperti cahaya kata kita hari ini, status orang yang mempercayai Yesus Kristus adalah domba gembalaannya dan bukan kambing-kambing asing yang tidak mengenalnya dan tidak mendengarkan suaranya. Tetapi kita yang percaya adalah domba-domba yang taat dan mendengar suaranya. Domba-domba yang taat dan mendengar suaranya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.